Kegiatan bertajuk Kopi Senja atau Koordinasi dan Sinergitas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Jajaran ini digelar di salah satu hotel di Kota Malang. Kegiatan rutin yang digelar setiap triwulan sekali ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono, Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Komandan Lanal, dan Dananlut Abdurrahman Saleh, Sekretaris Daerah Kota Malang beserta jajaran organisasi perangkat daerah yang menyampaikan informasi dan arahan soal kondisi Kota Malang sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan ini juga dihadiri kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari berbagai elemen, meliputi tim terpadu penanganan konflik sosial, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota dan Kecamatan, unsur intelijen daerah, perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan Majelis Permusyawaratan Kelurahan atau MPK Kota Malang. Menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa disilahkan. Doa selesai, hadirin disilahkan duduk kembali. Minum kopi di teras rumah. Boys. Langit jingga pertanda senja. Boys. Forkopimda Kota Malang kompak bersama, koordinasi lancar, hasilnya mempesona. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan kegiatan oleh PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ali Mulyanto MM, disilahkan. Pada kesempatan yang sangat biasa ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kapolresta Malang Kota, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kejaksaan Kota Malang, Komandan Pangkalan Laut Malang, Komandan Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang, dan juga Bapak Wali Kota Malang untuk memberikan arahan kepada kami semuanya. Sedangkan waktu dan tempat pelaksanaan adalah hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025, pukul 14.00 sampai dengan selesai di Salimar Butik Malang, Jalan Terme nomor 16 Malang. Penutup demikian kegiatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Permendagri nomor 2 tahun 2018 yang telah diubah menjadi nomor 46 tahun 2019 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 300 garis miring E garis datar 7 garis miring Polhum tanggal 30 Juni tahun 2025 perihal antisipasi dampak dinamika global. Diharapkan kegiatan Kopi Senja ini menjadi wadah koordinasi untuk mewujudkan sinergitas pemerintah daerah dengan unsur terkait demi kondusivitas Malang yang boys berkelas. Demikian Bapak laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya mohon dengan hormat Bapak Wali Kota Malang dan Bapak Ibu, Bapak-Bapak Forkopimda Plus berkenan untuk menyampaikan arahan kepada kami semuanya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Santi Namo Buddhaya Kebajikan Rahayu. Kepada yang kami hormati Bapak Kombes Pol Nanang Haryono SH, S3, MSI, disilahkan. Kami yang pertama berkesempatan untuk menyampaikan situasi tentang perkembangan tentunya kondisi di Malang. Kami akan menyampaikan, tidak akan keluar dari konteks, yaitu bagaimana situasi Kaptimas wali kota yang ada di sini dalam kurun waktu. Tentunya kalau ini di kami diberikan semester 1, yaitu Januari sampai dengan bulan Juli, dan ini sudah menginjak semester 2 bulan Agustus. Semoga kegiatan ini diusung dari Pak Ila tadi, kata beliau jangan yang pahami karena jadi berkah-berkah kita tidak semua menjadi baik. Yang kedua, jangan lupa kita sholat berjalan pada tujuan kita, kita harus kita bagaimana sholat salam. Semoga kita semua yang ada di sini adalah hamba selalu dapat syafaat dan semuanya dijaga dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Pak Wali Kota, mohon maaf saya minta waktu sebentar, dia akan menyampaikan gambaran situasi. Kami laporkan di sini adalah kami tentunya membuat perbandingan, yaitu semester 1 di 2025 dan semester 1 di 2024. Next, biar teman-teman tahu, alhamdulillah dari kejadian kriminalitas, teman-teman bisa lihat di sini, maaf, kejahatan curanmor atau mengalami penurunan kasusnya bisa dilihat. Itu yang curang itu bisa kami tekan di daerahnya sampai 43 kasus, sampai separuh lebih Pak, 78%. Bahkan yang curanmor, alhamdulillah dibandingkan di tahun yang lalu dari 2024 4 kasus terus sebelum 94%. Yang narkoba yang kami tidak bisa menemukan, yaitu masih ada kenaikan. Di sini yang minta bantuan tentunya dari BNN. Kami sudah komunikasi terus juga dengan Pak Rizal bagaimana penjualan ataupun hal lainnya yang menjadi sasaran. Dan ini juga untuk kita informasi buat bapak-bapak ibu semuanya, para UPD sekarang sasaran dari narkoba di Malang ini jujur, yaitu universitas. Ini perbandingan untuk kasus kriminalitas. Selanjutnya kami jelas di sini perbandingan untuk kasus laka lantas yang teman-teman lihat menuju Pak Wali Kota. Semuanya alhamdulillah kalau dari laka yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan luka semuanya turun. Laka-laka bisa ditekan, walaupun tidak banyak, tapi penurunan kurang lebih sampai 20 sampai dengan 12%. Kami laporan pada bapak-bapak, terutama Bapak Wali Kota, memang sampaikan tentang kasus penonjol. Kami sampaikan yang jelas kasus penonjol awal tahun, yaitu tentang bahasanya sodomisme kepada anak ini adalah dilakukan oleh salah satu kejadian yang terutama ibu-ibu juga putra-putrinya. Ini kejadian dari 2021, 22, 23, 24, 25, tepatnya 24, 3 tahun. Next, ini kasus pengungkapan pencurian dan pembunuhan, yaitu di Klosmen. Ini juga maaf sekali di sini kami menyampaikan kepada Bapak Wali Kota, Bapak, maaf, misalkan betul, nanti kita ketika menentukan masalah Klosmen betul-betul yang tidak ada sertifikat. Ini mohon maaf, ini kejadian teman-teman. Kalau kita ngomongnya nyerah, ini kita 5 hari kita ungkap. Tapi nyerahnya apa? Tidak ada bukti apapun yang bisa kami lakukan untuk pengungkapan. Penculikan anak ini juga alhamdulillah Pak, ini bisa melakukan pengungkapan jadi dalam waktu kurang lebih 4 jam. Penculikannya ada di kabupaten, kami tangkap di Malang, yang memati Batu. Dan ini penculikan anaknya ini kebetulan pelaku juga kenal kepada keluarga. Awalnya nggak tahu, dia menurut kita terusan uang kurang lebih sampai 150. Anaknya ketakutan dan sebagainya, itulah kami langsung, karena saat itu di TKP masih bawa anaknya dengan nangis-nangis itu, ya akhirnya minta kami seharusnya nih kalau udah melakukan ini minimal artinya cukup. Satu itu tidak berani karena ada anak yang masih dibawa sama pelaku. Nah, ini pelaku ini nyulik anaknya kurang lebih di pukul 10.30 setengah 11, alhamdulillah setengah 2 kami tangkap di sana. Dengan cincin bantuan apa tadi? Alhamdulillah di sini Pak, sekali lagi CCTV sangat membantu kami. Kebetulan di Malang
kota ini CCTV kita kurang lebih sudah ada 104, betul Pak ya? 113 titik alhamdulillah, itu ketangan kita semua. Jadi bisa dikatakan kabupaten atau kota yang terbanyak CCTV kita, itu sangat membantu sekali. Jadi setelah kita tahu di sana, di TKP sana, waktu dia larinya ke kota ini, tadi sini lagi, cepat kejar, akhirnya dia larinya ke Batu, udah kita kejar, saya kejar ke sana, akhirnya nyetok di lokasi di TKP sana. TNI AL, memang dari apa berarti ya, namanya itu Pomnya Surabaya, Pomalnya Surabaya, komunikasi kami dan ada tersangka 3 sudah kami amankan. Temannya yang membantu melakukan, temannya memegang, tapi yang mukul ini Pak, yang masih kabur dia membantu melakukan, sampai sekarang masih dalam pengejaran karena ketakutan dan sebagainya. Tapi kami sudah tahu identifikasinya, betul larinya semuanya lari dari Malang kota. Ini tanggung jawab saya. Ini betul mabuk, sudah kita tes, bisa kita buktikan, tapi tidak narkoba. Tapi waktu di sana pada posisi mabuk, nah yang bersangkutan ini memang di dalam tasnya itu sudah ada senjata pisau itu. Posisi mabuk, lewat MPS1 tadi, yang layer dan sebagainya tersebut. Dan tanpa babi ibu langsung nyerang kumpulan ini, dan musuh langsung jebak kiri, masuk ke paru-parunya dan tembus paru-paru, langsung meninggal di tempat. Yang satunya luka berat, yang satunya luka ringan. Jadi 3 korban. Ada 3 korban, pelakunya di sini 1 orang dan sudah kita amankan. Jadi kalau di dalam media termasuk maaf nih, ada salah satu pihak lawyer menyampaikan kalau tidak melawan, kalau tidak melawan, diarahkan dia pembelaan diri, dia yang mati tidak ada. Karena apa? Yang pertama melakukan penyerangan adalah yang bersangkutan, yaitu penyerangan. Itu bisa kami buktikan di dalam pemeriksaan dan membantu juga Bapak Kejari di kondisinya seperti ini. Yang paling terakhir bulan lebih kemarin tentang P1, makanya kami juga minta bantuan rekan-rekan, kami laporan Pak Wali Kota P1 itu di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga kegiatan di Malang Kabupaten, di Malang di Batu tidak ada yang masuk di Malang Kota kita saya. Alhamdulillah di hari kedua, hari ketiga tidak ada kejadian. Hari pertama masih kita tolerir, hari itu oke, masuk, akhirnya membuat rusuh di sana. Karena apa teman-teman, Malang Kota ini sempit ataupun kecil gitu. Jadi semuanya kita mentalkan, berita-berita. Karena apa? Ini korbannya salah satunya korbannya ini yang ditusuk ini yang meninggalnya adalah P1 dari Blitar. Bayangkan Pak, dari Blitar ke sini naik motor benar-benar itu berarti kurang lebih 2 jam lebih mereka tahan itu. Korbannya ini 2 Blitar yang 1 meninggal, 1 luka berat dan 1 lagi yang ada dari Malang Kota sendiri. Yang pertama, izin Pak Wali Kota, ini yang kejadian yang Juli yang Juli yang baru kejadian kemarin yaitu tentang P1. Next, kami sampai juga sekiranya karena penyebaran bendera One Piece, kami upaya laksanakan ini sudah. Kebetulan kalau ini sebenarnya bermasalah pelik dan sebagainya, paling banyak yang menginformasikan hal yang lebih ke negatifnya. Padahal perjuangan ini kan ibaratnya hal begini kan, ini generasi muda, generasi Z kata Pak Sekda tadi, bukan hal yang apa ya, dilarang. Yang tanya sendiri, betul kan Pak statement dari Pak Presiden aja tidak ada masalah ini. Tapi saya terima dari wartawan, dari mana sekali ada kayak kemarin ada kurang dan sebagainya. Kalau bisa sudah biar adem Malang Kota, kawasan kita atau wartawan semuanya, alhamdulillah bisa menerima atau bisa membantu itu. Yang terakhir tentang penolakan Pak, ini penting Pak, penolakan. Next, yang terakhir Bapak Wali Kota, Bapak Forkopimda Plus yang hadir, kami laporkan juga tentang SPPG, alhamdulillah kami SPPG ada di Bapak. Yang pertama ini di daerah, yang pertama masih 20% karena memang dari nol. Terima kasih di dari kedepannya, mana Pak Lurah pun hadir, Pak Camat pun hadir. Yang satunya lagi di sebelah sini. Alhamdulillah kemarin di sini kurang lebih sudah terbangun bangunan, tinggal kami selesaikan 70%. Jadi sasarannya nanti yang di sini 3.500, kalau di sini kurang lebih nanti yang penggunanya hampir 4.000. Ya, ini juga membantu kegiatan MPG yang menjadi atensi dari Bapak Presiden dan pimpinan kami. Kepada yang kami hormati Bapak Trijoko SHMH, disilakan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres
mengenai kasus per kasus, dan alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi kita memang sudah bersinergi. Jadi apa yang sudah di sidik ataupun sudah di-lead, kemudian nanti akan mewarnai ke kami penuntut umum, dan karena sinergitas itu kami sudah melaksanakan persidangan, dan alhamdulillah sampai dengan putusan sampai sekarang saat saya menjabat ini tidak ada perkara yang bebas. Ini berkat sinergitas antara kami kejaksaan dengan kepolisian dan hubungan yang baik, sehingga pembuktian di sidang berjalan dengan baik dengan kedekatan kami untuk menentukan alat bukti yang akurat, sehingga pengadilan dalam memutus itu berdasarkan bukti yang ada, sehingga alhamdulillah semua perkara yang dinaikkan oleh kepolisian itu bisa kita buktikan di sidang pengadilan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat ya kemarin, dan juga Lurah kalau ada. Saya juga terima kasih karena kemarin kami sempat merepotkan ya dari bidang intelijen saya itu ada aplikasi Garda Desa ya. Situ memang sangat detail datanya, sehingga mungkin juga merepotkan daripada camat dan lurah, karena ini juga kerjasama dengan Kementerian Desa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman para camat dan lurah, juga kepada Pak Sekda dan Pak Wali Kota. Kemudian juga seperti kita ketahui juga bahwa kejaksaan ini sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, kemudian setelah dirubah berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2001 itu tugasnya sebenarnya ada 3 pokok besar. Yang pertama adalah dalam bidang pidana. Kita di bidang pidana adalah menangani kasus-kasus yang terkait dengan pidana seperti yang disampaikan Pak Kapolres. Dan bidang tindak pidana khusus itu kami menangani perkara terkait dengan TPPU, perkara korupsi dan perkara pelanggaran HAM berat. Selain melakukan penyidikan perkara korupsi, ini juga melakukan apa yang dinamakan aset tracing ataupun pelacakan aset. Jadi ada beberapa kasus yang menjadi tunggakan kami dengan kerugian uang pengganti yang sangat besar. Kemudian kami melakukan aset tracing atau penelusuran terhadap aset milik tersangka. Dan alhamdulillah pada zaman saya kemarin saya berhasil menyita aset sebanyak 15 tanah dan rumah dan bangunan yang kemudian kami ajukan untuk dilelang, dan sampai saat ini masih dalam penafsiran di KPK-nya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu target kami dalam penyelamatan keuangan negara. Dalam bidang khusus juga kita untuk menangani kasus seperti kasus-kasus cukai yang ada ditangani oleh penyidik Bea Cukai, dan juga kami juga menangani kasus-kasus yang terkait dengan dana-dana yang berkaitan dengan perekonomian. Tapi sampai saat ini kita belum menyentuh, tapi yang sudah ada yaitu cukai dan korupsi. Kemudian juga terkait dengan Asta Cinta, memang kita kejaksaan juga dilibatkan untuk program pembangunan Asta Cinta yang dilakukan oleh Presiden, di mana kita sebagai aparat penegak hukum diminta untuk melakukan dukungan kepada program-program Asta Cinta yang dibuat oleh Presiden, seperti pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini juga Koperasi Merah Putih menurut saya alhamdulillah di Kota Malang sudah terbentuk 57 KMP-KK, Koperasi Merah Putih kelurahan. Jadi saya juga melihat bahwa ada ketakutan-ketakutan yang ada di daerah-daerah untuk mereka mengundurkan diri karena kan takut akan sanksi hukum yang dilakukan. Karena kita tahu bahwa menurut peraturan Menteri Keuangan itu akan ada dana sebesar 3 miliar akan masuk ke koperasi. Tapi itu nanti saya minta juga kepada teman-teman dari koperasi, kita lihat juga kemampuan kita, jangan sampai nanti 3 miliar kita terlalu mentah-mentah tapi kita nggak bisa bertanggungjawabkan. Jadi nanti saya juga mungkin bisa dilibatkan kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum terkait dengan program-program pemerintahan. Seperti pemerintahan tadi KMP koperasi ini saya rasa ini kedepannya takutnya nanti terjadi perbuatan penyimpangan, karena orang-orang yang ada itu ini kan juga mungkin ada juga yang belum pengalaman. Nantinya dia kalau melihat uang sebanyak itu dia berpikir kan saya mau pinjam uang sebesar-besarnya, padahal itu
bukan bentuk uang nanti, tapi dalam bentuk mungkin barang ataupun, nah ini mungkin akan kita sama-sama kita bersama-sama untuk memberikan pengertian kepada pengurus untuk lebih hati-hati dalam mengelola koperasi. Acara akan dilanjutkan dengan arahan dari Komandan Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Kolonel Susdarmiano Sumakat, disilahkan. Yang saat ini sedang menjadi isu nasional tentang pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden RI kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini masalah politik. Ini menjadikan polemik dianggap melemahkan penegakan hukum. Mudah-mudahan di Malang tidak terlalu berdampak. Kemudian yang ketiga, isu pembangunan koperasi merah putih tadi juga sudah disampaikan secara singkat. Ini dikhawatirkan oleh beberapa pakar itu akan membebani APBN katanya dengan total biaya 400 triliun rupiah untuk 80.000 koperasi desa dan bisa mengakibatkan berisiko kredit macet serta potensial fraud. Ini menjadi kita perlu waspadai bersama. Yang terakhir ada isu bahwa saat ini tercatat 271 insiden penyisipan link situs judi daring atau judi online di beberapa domain pemerintahan yang belakangnya ada .go.id untuk sampai periode Juli 2025. Nah, penyelenggara judi online ini sudah menyasar di website pemerintah daerah dan yang dikhawatirkan si website ini sudah terbengkalai dan tidak diurus oleh yang mengurus website di daerah. Ini perlu diwaspadai bagi yang punya kepentingan. Kemudian distribusi serangannya sudah menunjukkan ke pemerintah itu pemerintah daerah menjadi target utama dengan 93% kasus, sedangkan pemerintah pusat hanya 6,6%. Jadi banyak yang diserang itu punya Pemda. Dan hasil deteksi dari aktor situs daring ini ditemukan 144 aktor di wilayah Jawa Timur. Ini perlu kita waspadai bersama. Jadi itu sharing singkat informasi yang kita miliki dari pusat untuk kita sama-sama sampaikan di daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan arahan dan di 0833 Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Letnan Kolonel Infantri Muhammad Al-Haris Unus, Esos MIB, disilahkan. Kami akan sampaikan walaupun tidak banyak, tetapi mungkin bisa bermanfaat untuk keamanan, kemudian sinergitas di wilayah Kota Malang. Yang pertama terkait dengan sinergitas yang sudah ditubuhkan ataupun sudah terwujud di Kota Malang khususnya, banyak hal yang sudah diperbuat ataupun banyak hal yang sudah dilaksanakan dari Forkopda sendiri, baik dari Pemkot Kota Malang, Lanut, kemudian Polres, Kajari, kemudian dari Binda ataupun dari BAIS yang selama ini sudah terjalin berkolaborasi. Itu nanti kami akan melanjutkan yang sudah ada, dan ada hal-hal yang sekiranya memang harus dikomunikasikan terkait dengan keamanan. Kami terbuka lebar, tempat kami sangat responsif apabila ada hal yang terkait keamanan di wilayah Kota Malang. Kami ingin sedikit menceritakan Bapak, kemarin kami sempat muter-muter, kemudian kunjungan kerja ke Koramil, kemudian kami sempat berdiskusi dengan para penggawa-penggawa terdepan, RT, RW, kemudian Pak Camat di Kecamatan Daerah Blimbing, dan memang banyak hal yang kami merasa masukan-masukan yang kecil tapi sangat bermanfaat. Di antaranya ada hal-hal yang memang yang mungkin kurang diketahui oleh masyarakat terkait dengan CCTV yang sudah ada di wilayah Kota Malang. Kami pada saat sampai di Kota Malang sendiri, kami langsung silaturahmi ke Bapak Kapolres, dan yang kami lihat di kantor Polres sangat banyak CCTV, tetapi memang masyarakat yang belum
sampai mengetahui tersebut terkait dengan CCTV yang ada di Kota Malang, mereka menanyakan ke kami pada saat itu. Dan kami jelaskan bahwasanya di Kota Malang ini CCTV sangat banyak dan paling terbanyak di antara kota-kota yang lain. Nah, disitulah hal-hal kecil tetapi sangat membuat mereka nyaman ataupun aman terkait dengan kegiatan-kegiatan keamanan di wilayah Kota Malang. Acara selanjutnya adalah arahan dari dan Lanut Abdurrahman Saleh Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Operasi Lanut Abdurrahman Saleh Malang kepada yang kami hormati Bapak Kolonel Penerbang Dodik Supriyanto SOS MMDS. Disilahkan. Sedikit saja slide dari kami nanti agar lebih jelas karena kami di sini TNI Angkatan Udara sehingga perspektif kami dari sisi udara dan dalam hal ini TNI Angkatan Udara di Malang adalah Lanut Abdurrahman Saleh. Lanjut. Jadi nanti ruang lingkup kita akan membahas sedikit tentang konflik internasional Iran-Israel, kemudian di regional kita juga ada konflik yaitu Thailand dan Kamboja, dan yang terakhir adalah akan menyinggung penanggulangan keadaan darurat yang terkait dengan keamanan penerbangan nasional. Karena seperti kita ketahui, Malang sudah mempunyai Bandar Udara Abdurrahman Saleh yang ada di Kabupaten Malang, tapi hubungannya erat antara kabupaten dengan Kota Madia, sehingga saya sampaikan di sini cukup berhubungan. Lanjut. Seperti kita ketahui bahwa saat ini di global terakhir kemarin ada perang Iran Israel, kemudian dukungan Iran terhadap Palestina dan program nuklir Iran. Yang jelas kalau negara adidaya itu menuduh negara lain punya nuklir dan dia berani menyerang, sudah dipastikan negara yang diserang itu nggak punya nuklir, kan kira-kira gitu Pak. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi itu lingkup internasional dan nanti kami coba untuk menarik hubungannya ke lingkup lokal kita. Lanjut. Tahun segitu Pak, Bapak Soekarno sudah melihat bagaimana pentingnya perang udara dan ini dibuktikan bagaimana Amerika, bagaimana Israel bisa menjangkau sasaran-sasaran mereka di belahan dunia manapun melewati udara. Sehingga kami sebagai TNI Angkatan Udara harus tetap berpikir global dan optimis bahwa kita, negara Indonesia ini, negara yang kaya raya ini harus mempunyai angkatan udara yang kuat. Karena cita-cita proklamator kita adalah seperti yang tertampil di slide. Wartawan nanti pas saya tadi begini tolong difoto ya, sudah ya, mirip Pak Karno. Besok masuk posko media. Lanjut. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, kami coba kaitkan dengan perang Iran Israel dengan pelanggaran keamanan penerbangan nasional yang sudah terjadi. Jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 17 Juni dan 21 Juni, terdapat ancaman bom terhadap Saudi Airlines yang rutenya dari Jeddah ke Jakarta, kemudian yang tanggal 21 dari Jeddah ke Surabaya. Mendapatkan ancaman bom sehingga akhirnya mereka mendarat darurat di Kuala Namu, Medan, dan kemudian dilaksanakan pemeriksaan terkait ancaman bom tersebut. Dan akhirnya setelah dinetralisir tidak ada ancaman bom dan kemudian penerbangan berjalan normal. Terkait tentang penanganan pesawat udara asing yang kita paksa mendarat. Jadi memaksa pesawat asing untuk mendarat itu ternyata tidak semudah merazia mobil ilegal atau mobil balap. Karena begitu mereka mendarat, pemeriksaannya kemudian kelengkapan dokumen, tindakannya dan segala macam itu melibatkan 10 kementerian lembaga terkait yang harus satu visi dan mempunyai prosedur yang sama sehingga tidak ada tumpang tindih. Kami jelaskan tadi terkait konflik global dan regional dan hubungannya dengan kondisi lokal di Malang Raya dan dikaitkan dengan tugas TNI AU dalam hal ini Lanut Abdurrahman Saleh dan sinergitas dengan Forkopimda sesuai dengan arahan dan Lanut terakhir Bapak kami izin untuk akan mengadakan semacam penanggulangan keadaan darurat apabila pesawat sipil dibajak atau ada ancaman bom di Bandara Udara Abdurrahman Saleh. Dan selama ini seperti yang Bapak lihat di foto,
itu selama ini kan kami latihan sendiri gitu. Kami latihan sendiri antara inter TNI AU. Nah, ke depan nanti akan kami ajak rekan-rekan dari TNI Polri, kemudian juga dari pemerintahan seperti yang kami sampaikan tadi 10 kementerian lembaga terkait, sehingga amin-amin bahwa seandainya terjadi terorisme pembajakan pesawat di Bandara Abdurrahman Saleh, kita sudah tidak bingung. Nanti kita konsepkan dulu skenario latihan sehingga nanti mungkin ini info awal baik dari kepolisian, kemudian dari pemerintahan Kota Malang, beberapa kabupaten. Dan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah arahan dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang kepada yang kami hormati Bapak Kolonel Laut Pelaut Agus Haryanto SEMTR Hanla MMCTMB, disilakan. Yang pertama terkait dengan tugas pokok Lanal, kami di Pangkalan Angkatan Laut ini kebetulan di Kota Malang kami tidak punya laut, sehingga ada beberapa kawan ini, Bapak ini Angkatan Laut air tawar. Padahal kami sampai kolonel itu di KRI Pak, kebetulan. Jadi alhamdulillah setelah kolonel lulus akhirnya dikembalikan lagi ke daratan lagi. Kemudian beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tadi sudah beberapa yang menyinggung terkait dengan fenomena saat ini, kejadian terkait bendera One Piece atau bendera Jolly, apa tadi Bang? Jolly Roger. Sebenarnya ini adalah bendera untuk kapal di laut. Makanya kami Angkatan Laut merasa ikut terpanggil untuk sedikit menjelaskan. Bagaimana ceritanya ada bendera bajak laut yang dioperasinya di darat kok bisa pindah ke yang di laut kok bisa pindah ke darat gitu. Karena ya, tadi sudah disebutkan oleh teman saya ya, dan apa bedanya perompak, perampok. Kalau perompak itu di laut teritorial, kalau bajak laut atau pirates itu di laut internasional atau laut bebas. Makanya ini lebih jauh lagi. Bendera internasional atau bendera simbol bajak laut bisa pindah ke darat. Karena kalau di kapal itu kan biasanya kita menggunakan segala cara untuk berkomunikasi Bapak Ibu ya. Bisa dengan suling, bisa dengan suara, bisa dengan bendera, dengan sosok, dengan segala hal. Karena memang di laut itu sulit untuk berkomunikasi, sehingga segala macam cara komunikasi baik verbal, non verbal, dengan bendera, dengan apapun itu kita gunakan. Nah kalau kita melihat sejarahnya sebenarnya bendera Jolly Roger atau bendera tengkorak ya, kalau kita istilahnya itu sebenarnya komunikasi untuk antar kapal. Zaman dulu ketika bajak laut itu kan sama di kapal. Bajak laut itu ingin mengancam atau ingin memberikan peringatan kepada kapal lain itu dengan mengibarkan bendera itu. Kalau itu sudah mengibarkan bendera artinya tolong kamu menyerah dengan baik-baik. Kalau tidak kamu akan saya jadikan seperti tengkorak yang ada di bendera saya. Kemudian yang berikutnya menizin dari Bapak Wali, kami di Lanal Malang sudah melaksanakan beberapa program yang mendukung dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi di Kota Malang. Di antara program makan bergizi gratis, kebetulan kami sudah 3 minggu ini sejak kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan, kita sudah langsung main. Setiap hari kita menyediakan makan siang kurang lebih untuk 2.000 sampai 3.000 orang. Di sini laporan kami yang terakhir kita memberikan MBG untuk SD Cipto Mulyo 1 Malang, kemudian SD Negeri Kasin Malang, SD Kristen Elim Malang, SMP Negeri 2 Malang, dan SMP Negeri 19 Malang. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah, tidak ada keluhan, semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian Lanal Malang juga ikut berpartisipasi di dalam melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, baik di tingkat, terutama di tingkat SLTA. Ada sekitar 12 SLTA di lingkungan Kota Malang yang kemarin bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan MPLS, termasuk juga kegiatan Porprov kemarin selama 6 hari di lingkungan Lanal Malang digunakan untuk melaksanakan olahraga hoki. Juga ada Jambore Dekopinda atau Dewan Koperasi Kota Malang, dan kami tekankan sekali lagi kepada Bapak Ibu mungkin bisa mensosialisasikan kepada yang lain bahwa kita sama sekali tidak ada pungutan biaya apapun, tidak ada sponsorship apapun, semuanya didasarkan pada profesional, fair. Kalau memang putranya bagus, yaitu mereka akan lulus. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, disilakan. Bapak sekalian dihormati,
saya mengapresiasi terkait dengan kegiatan pada siang sampai dengan sore hari ini terkait dengan kopi senja. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin digelar setiap triwulan sekali sebagai wadah diskusi strategis lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Malang. Wali Kota Malang menjelaskan bahwa selama triwulan kedua tahun 2025, situasi Kota Malang terjaga dan kondusif, serta berharap berbagai gangguan Kamtibmas bisa turun dan semakin kondusif terutama di bulan kemerdekaan ini. Plus masing-masing yang ada di Kota Malang. Karena dengan evaluasi tersebut kita akan mengetahui secara dini dan secara langsung dengan penuh kepastian dan akurasinya juga terjaga karena disampaikan oleh narasumber yang berkompeten. Dan kami undang juga pada hari ini memang pada semua media-media, pada semua forum-forum yang akan berhubungan langsung. Karena saya yakin dan tentu Bapak sekalian nanti akan berinteraksi dengan masyarakat Kota Malang. Dan hal ini tadi sudah kita ketahui bersama bahwa bagaimana progres, bagaimana situasi dan kondisi, tingkat kerawanan, faktor-faktor internal dan eksternal, penyebab, dampak yang akan terjadi dan juga akan kita prediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tentu itu adalah terkait dengan data-data yang ada pada saat ini. Dan inilah kita bertemu dalam kopi senja ini untuk bisa mengantisipasi terkait dengan segala sesuatu yang mudah-mudahan tidak akan terjadi, tetapi ada satu faktor-faktor pengungkit atau faktor-faktor internal yang akan menjadi parameter ataupun bisa menjadikan juga suatu inspirasi untuk menjawabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentu dengan pertemuan ini saya sangat merasa bahwa ada hal-hal yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat dan tentunya tidak langsung kepada orang-orang yang sudah menjadi satu tugasnya untuk memberikan satu arahan, kebijakan, dan juga keputusan-keputusan. Saya selaku Wali Kota Malang, bersama Mas Wakil Wali Kota Malang, kami selalu akan mendapatkan suatu masukan-masukan dan input dari Bapak sekalian, terutama di Forkopimda. Karena secara hierarki kami tetap tegak lurus kepada pimpinan yang harus kami lakukan dan tentu kami harus mendapatkan masukan-masukan. Karena saya yakin di tingkat atas pun dengan kegiatan-kegiatan seperti ini selalu ada koordinasi, selalu ada yang namanya kita sinergitas, ada kolaborasi, ada diskusi. Tidak mungkin pimpinan itu mengambil suatu keputusan tanpa ada diskusi. Itulah maka manfaat pada komisi pada hari ini tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat Kota Malang yang kita cintai ini. Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM juga menyoroti kenaikan angka kriminalitas, khususnya pada kasus narkoba yang cukup signifikan. Dari 90 kasus pada semester pertama 2024 menjadi 107 kasus di periode yang sama tahun 2025. Angka tersebut mengalami kenaikan 18,89%. Kedepannya, evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan melalui sinergi dengan Forkopimda dan penanganan lintas sektor untuk menekan angka kejadian dan menjaga ketertiban masyarakat. Untuk menjaga stabilitas keamanan, stabilitas Kamtibmas yang ada di tingkat perkotaan, mulai dari kota, kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat RT RW telah terdata dengan baik. Ini adalah melalui sinergi kita. Dan saya yakin Pak Kapolresta bisa berhasil juga mendapatkan penghargaan tidak hanya dari jajaran tapi juga dari masyarakat yang selama ini saling bahu-bahu, gotong royong, kemudian juga memberikan informasi. Karena saya yakin informasi apapun itu tentu kita tidak akan tahu apa-apa apabila ada keterlibatan dari masyarakat. Informasi sekecil apapun tolong nanti itu akan bisa menjadi berkembang apabila tidak kita laporkan. Dan ini adalah ada sesuatu yang sudah terjalin sangat baik antara masyarakat dengan Forkopimda. Informasi-informasi kecil apapun tetap disampaikan agar kita ada suatu tindak lanjut untuk ada penanganan. Antisipasi akan lebih baik itu apabila daripada ada sesuatu kejadian yang sudah terlewatkan dengan antisipasi tersebut. Beberapa hanya catat di sini saya juga terima kasih terkait dengan beberapa data-data, ada yang turun walaupun juga ada yang naik. Ya, inilah yang akan menjadi PR kita bersama. Karena kita tahu sendiri bahwa Kota Malang dengan potensi yang kita miliki tentu ada plus minusnya. Jumlah penduduk kita yang 800 lebih itu hampir sama dengan jumlah mahasiswa yang ada di Kota Malang juga kurang lebih 800 lebih.
yang selalu keluar masuk, yang terdiri dari berbagai macam jenis ras, agama, suku bangsa, dan provinsi dan lain-lain yang semua betul-betul ada di Kota Malang. Kota Malang menjadi kota pendidikan, tentu juga ini menjadi PR kita bersama. Pendidikan, kita harus menjaga kualitas pendidikan kita di tahun 2045 agar kualitas pendidikan kita tetap baik, tetapi juga kita harus mengantisipasi semua dampak-dampak yang ada. Bagaimana nanti jangan sampai degradasi pendidikan ini terganggu dengan situasi apabila tidak kita antisipasi. Salah satunya tadi saya catat tadi juga terkait dengan yang naik adalah narkoba, judi, dan ada penculik. Nah ini juga adalah salah satu. Apabila kita lihat narkoba dan judi, apabila kita lihat juga datanya, itu juga basisnya juga terkait dengan bagaimana mahasiswa yang ada di Kota Malang. Inilah nanti kita saling bahu-bahu, dan nanti kemungkinan nanti Pak Sekda kalau bisa dalam rapat seperti ini tidak hanya dari forum ini, kita juga mengundang perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi nanti juga kita berikan masukan karena mereka yang selalu dekat dengan mahasiswa. Tentu juga akan ada masukan-masukan juga termasuk dengan solusi-solusinya agar kita bisa mengantisipasi terkait dengan perkembangan yang ada. Pendekatan yang humanis pada mahasiswa tentu juga berbeda pendekatan kita dengan masyarakat tingkat RT dan RW yang mungkin tingkat SDM-nya berbeda. Tentu ada hal-hal yang kita lakukan untuk bisa mengantisipasi. Yang menjadi sorotan yang terkait dengan kenaikan inilah nanti akan jadi PR kita bersama. Kita akan evaluasi kembali pada bulan berikutnya agar antisipasi terkait dengan kenaikan ini bisa, alhamdulillah ya, insya Allah juga akan turun apabila kita ada kolaborasi bersama di antara kita. Dan juga ini tadi juga terima kasih juga dari Pak Kajari, kemudian dari Pak Danlanut ya, mewakili dari BIM, kemudian dan Pak Dandim dengan Pak Danlanang. Kita kolaborasi bersama, kita punya satu tujuan yang sama, NKRI, kemudian juga terkait dengan bagaimana tren saat ini yang terkait dengan One Piece tadi, tapi sudah jelas bagaimana hal-hal yang kita lakukan. Kita sepakati bersama bahwa ini adalah sesuatu yang memang ada suatu kreativitas ya, selama ini memang tidak mengganggu, kenapa tidak? Tapi apabila itu mengganggu, kita sudah harus ada satu langkah-langkah ataupun solusi yang kita lakukan. Tahapan-tahapan tentu harus kita sampaikan karena dari kita pusat juga menyampaikan bahwa selama ini tidak mengganggu terkait dengan bendera merah putih kita silakan ya dalam kreativitas dari masyarakat. Tetapi juga ada SOP ya, terkait apalagi sekarang ini kita masuk di bulan Agustus, bulan-bulan yang kita sedang betul-betul mendukung dan bagaimana kita menjaga bagaimana merah putih ini sebagai bendera kita yang kita jaga selama 1 bulan. Jangan sampai dengan bendera merah putih ini terganggu dengan lain-lain. Tapi apabila masih dalam koridor yang masih dibenarkan, itu mari kita lakukan dengan baik, dengan humanis, dan tentunya bisa sesuai dengan keinginan kita bersama. Kemudian kami juga terima kasih sekali karena saya dengan Mas Wakil Wali Kota kita punya program terkait dengan studi event yang saat ini memang sudah dirasakan bagaimana multiplier efeknya, dirasakan positifnya terkait dengan efisiensi kemarin kita bisa dapat ada solusi terkait dengan hal tersebut. Jangan sampai dengan studi event ini akhirnya terganggu dengan faktor-faktor keamanan dan kenyamanan. Tentulah ini dengan Kopi Senja ini kita akan bisa mengantisipasi. Alhamdulillah ada beberapa hal tadi kita bisa mengantisipasi dan mengevaluasi karena dengan seribu event ini apabila terganggu keamanannya, kenyamanannya ataupun mungkin terkait dengan ketertiban dan ketertiban masyarakat, bisa jadi mereka akan, waduh, Kota Malang ini sekarang ini dari tempat event semua datang ke Kota Malang karena kita bisa menikmati bagaimana boys Kota Malang, tetapi terganggu dengan keamanan. Mereka akan memikirkan kembali. Ya sudah kalau gitu dengan keamanan tidak terganggu, keamanan terganggu, kita tidak perlu datang lagi ke Malang. Hal yang seperti itu nanti harus kita jaga karena akan terganggu juga bagaimana multiplier efek yang selama ini dirasakan positif oleh masyarakat itu bisa betul-betul kita jaga agar kondisivitas ini juga akan bisa kita rasakan dan tentunya multiplier itu juga akan dinikmati oleh masyarakat Kota Malang. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ke depan mari kita terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Mari kita buka
ruang diskusi yang lebih luas sehingga setiap kebijakan yang kita ambil benar-benar berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Saya percaya dengan semangat gotong royong kita dapat menciptakan Kota Malang yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Akhir kata, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Wali Kota Malang menambahkan, sebagai langkah konkret akan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Kota Malang untuk mendorong pendekatan preventif kepada kalangan mahasiswa dari berbagai daerah. Dengan adanya rapat ini, Wali Kota Malang berharap dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam menyambut momen penting tahun ajaran baru dan HUT RI ke-80 yang ada di Kota Malang. Wali Kota Malang optimis dengan kolaborasi dan sinergitas lintas sektoral. Wali Kota Malang optimis dengan kolaborasi dan sinergi lintas sektor, berbagai potensi gangguan Kamtibmas dapat diantisipasi sejak dini. Terhidang di atas meja. Ada singkong, kacang rebus, dan ubi talas. Mari bersama kita ikuti kopi senja. Kuatkan sinergitas menuju Kota Malang, boys berkelas. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, matur nuwun. Kota Malang, boys berkelas. Kota Malang, boys berkelas. Sekali lagi, Kota Malang, boys berkelas. Ini kopi senja yang kita lakukan secara rutin. Kita tiap 3 bulan selalu ada informasi, arahan, situasi kondisi di Kota Malang dari beberapa Forkopimda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Alhamdulillah dengan tribulan ketiga ini, karena ini kan bulan ke-6, signifikan sekali kondusivitas di Kota Malang terjaga. Isu-isu strategis juga tadi juga sudah tersampaikan, sudah kita sepakati bersama dengan Forkopimda dan juga terkait dengan data-data terkait dengan ketenteraman dan ketertiban. Kemudian juga terkait dengan isu-isu dampak regional, nasional, ya, sudah kita dengarkan bersama. Dan ini adalah dari narasumber yang berkompeten. Jadi mungkin selama ini media bertanya terkait hal tersebut, itu sudah datanya sudah akurat dan keakurasiannya sudah betul-betul, termasuk juga dengan beberapa kondisi-kondisi saat ini, solusinya, permasalahannya, dan bagaimana upaya kita untuk mengantisipasi ke depan agar tidak terjadi, dan mudah-mudahan semua terkait dengan grafik ini bisa turun dan Kota Malang, apalagi ini di bulan Agustus ini, bisa terjaga kondusivitasnya. Ya, ada narkoba, judi, kemudian yang satu penculikan, itu yang naik ya. Ini yang nanti akan evaluasi, tetapi memang naik tapi juga tidak signifikan naiknya. Tetapi yang jelas tadi Pak Kapolres sampaikan sudah ada antisipasi. Mudah-mudahan terkait dengan yang naik ini 3 bulan ke depan bisa turun dan bisa nol akan alhamdulillah. Kami mengharapkan nanti ada kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi, pendekatan nanti kepada mahasiswanya, di samping kami dari Forkopimda juga ada pendekatan, dan juga mungkin kita mengantisipasi dengan beberapa program-program lainnya, termasuk juga tadi terkait dengan usaha-usaha yang liar dan lain-lain yang bisa mengakibatkan terjadinya contoh yang terkait dengan judi, juga narkoba, ya, itu juga ada kita lakukan dengan melibatkan semua stakeholder termasuk dengan perguruan tinggi. Apabila ada hal yang ingin berkaitan dengan bendera merah putih, nah nanti Forkopimda akan mengevaluasi. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang.